Tugas UAS SKI di Indonesia, dosen pengajar Miftahul Khairi M.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Permadi dengan NIM 53010190088 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas C. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi sedikit tentang dinamika keberagaman masyarakat Jawa pasca Perang Jawa, yaitu untuk memenuhi tugas UAS SKI di Indonesia dengan Bapak dosen Miftahul Khairi M.Hum. Ya, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu dinamika keberagaman masyarakat Jawa pasca Perang Jawa. Satu dari banyak peristiwa besar yang terekam pada dinamika sejarah masyarakat Jawa yang sangat heroik adalah peristiwa Perang Jawa. Perang yang tidak dapat dipisahkan dengan sosok Pangeran Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang yang pada masa pemerintahan kolonial dianggap sebagai pemberontakan ini dengan cepat tersebar ke seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan berpusat di Yogyakarta. Di akhir perang ini, pihak pemerintah kolonial kehilangan 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa dan 7.000 serdadu pribumi yang menjadi tentara pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan pasukan dari pihak Jawa yang tewas mencapai 200.000 orang. Selain itu, pemerintah kolonial menganggap Yogyakarta sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas perang ini, sehingga semua daerah luar atau mancanegara Yogyakarta diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan di pihak pemerintah kolonial, perang ini mengakibatkan kas negara menjadi bangkrut. Maka diperlukan kebijakan baru, terutama dalam bidang ekonomi, untuk dapat mengisi kekosongan kas negara tersebut. Kebijakan politik baru dalam bidang ekonomi tersebut terkenal dengan sebutan sistem kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Dalam sistem ini, Van de Bos menginginkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor, diantaranya kopi, tebu, dan nila. Dengan keadaan yang seperti ini, semakin memperberat beban hidup masyarakat Jawa pada umumnya. Menyinggung apa yang telah disampaikan sebelumnya, pasca berakhirnya Perang Jawa dengan tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Tipu Muslihat dan beralihnya penguasaan wilayah pesisir dan mancanegara, baik Surakarta juga Yogyakarta. Maka berakhir pula perjuangan fisik bangsa Jawa terhadap pemerintah kolonial Belanda dan adanya kesengsaraan masyarakat Jawa dan penjajahan yang sebenarnya. Banyak para ulama pengikut Diponegoro yang syahid di medan perang, namun tidak sedikit juga yang masih hidup bertahan. Di antara yang masih mampu bertahan dan meloloskan diri dari perang berusaha menyingkir ke pedalaman, membuka perkampungan, mendirikan masjid, dan merintis pesantren. Kebanyakan dari mereka mengganti nama dan menyamarkan identitasnya untuk menghindari kejaran Belanda yang selalu memantau pergerakan laskar-laskar di Ponorogo. Para kiai yang menjadi perwira pada berbagai kesatuan tempur Perang Jawa melakukan laskar di diaspora dan mendirikan masjid maupun merintis pendirian pondok pesantren guna untuk mengajar ngaji dan membangun masyarakat. Sebagian besar menyebar dari wilayah Kedu, Yogyakarta, dan Magelang beralih ke daerah timur. Langkah strategis ini ditempuh untuk mengimbangi taktik benteng stelsel yang mereka alami ketika masa perang di wilayah mancanagari timur dari wilayah Kesultanan Yogyakarta. Jejak perjuangan Laskar Diponegoro bisa dilacak dari teritorial Magetan, tanpa mengurangi eksistensi di wilayah-wilayah lain yang menjadi tempat tujuan eksodus Laskar Diponegoro. Magetan sebagai bagian dari Yogyakarta dan mancanegara timur secara khusus menjadi menarik untuk lebih dapat digali mengingat posisinya yang berada di paling barat dari wilayah-wilayah yang berada di mancanegara timur.
Selain itu juga terdapat satu wilayah di Magetan yang dalam kurun ketika Perang Jawa menjadi benteng pertahanan utama. Perang Jawa di Brang Wetan, yaitu Kadipaten Purwodadi yang sekarang menjadi satu desa di wilayah Kabupaten Magelang. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.